Oke, selamat sore semuanya. Shalom. Oke, terima kasih. Selamat sore juga buat teman-teman yang ada di rumah, buat Ezra, buat Kakak Arlin yang udah juga bergabung di Zoom melalui di ibadah ini melalui Zoom. Puji Tuhan, kita sampai dalam penghujung pelayanan PLK Remaja Bethlehem di tahun 2021 ini. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, kita terutama dulu buat penyertaan Tuhan untuk kita semuanya. Dan kita sampai di sore hari ini untuk kembali beribadah, menutup serangkaian pelayanan ibadah kita sepanjang tahun 2021 ini. Banyak suka maupun duka di tahun 2021 ini, kita masih tetap beribadah dari rumah. Kita juga sempat kehilangan beberapa teman terkasih kita, saudara kita, tapi kita percaya semuanya itu ada dalam perkenaan cinta kasih Tuhan buat kita, terkhusus PLK Remaja Bethlehem. Dan sore hari ini kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, ibadah penutupan pelayanan. Langsung saja, oh ya sebelumnya Kakak Iki mau minta duduknya, jangan lupa duduknya diperhatikan sesuai dengan protokol kesehatan, karena ini Kakak Iki akan share di YouTube, jadi supaya kita juga bisa mencontohkan yang baik buat teman-teman di luar sana bahwa kita beribadah di gereja tapi kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Setuju ya? Yang kosong depannya kira-kira bisa diisi supaya nggak terlalu kosong-kosong, kiri kanannya boleh diisi ya. Kalau ada yang kosong depannya isi. Oke adik-adik semuanya, selamat sore juga kakak-kakak pengasuh, ada kakak Wayas di sini, kakak Anes, kakak Uto, terus kakak Ica, ada kakak Eo juga yang terkasih tante Francine. Halo kakak Francine, selamat sore. Langsung saja kakak Iki akan berikan kepada yang bertugas, yang berwajib memimpin jalannya ibadah kita, kepada saudari Meira Dandel dan juga saudari Rahel Donggala. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat sore teman-teman remaja yang bakal pengasuh semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kurang semangat nih. Coba harus semangat dong semuanya. Kita udah sama-sama di gereja, harus tunjukin semangatnya. Kita ulang deh nih. Selamat sore teman-teman remaja yang bakal pengasuh yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat. Ibadah sore hari ini adalah ibadah penutupan PLK Remaja di tahun 2021. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Ketua Fraksi Modo dan akan dibantu oleh teman adalah saudari Rifana Semua. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita satu dulu saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami PLK Remaja Bethlehem Jakarta di tahun 2021 ini. Tuhan, kami tahu kami bukanlah siapa-siapa tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah penutupan pelayanan PLK Remaja Bethlehem di sore hari ini. Pimpin ibadah ini Tuhan, pimpin kami pribadi lepas pribadi agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu Bapa.
untuk mau terus memuji lewat puji-pujian kami yang karena kehadiran-Mu yang kudus. Tuhan kami Yesus Kristus ini, kami anak-anak-Mu, pimpin kami Bapa. Amin. Semuanya semangat memuji Tuhan ya. Kak Iki doang nih yang kedengeran suaranya. Yang lainnya gimana? Semuanya semangat dong memuji Tuhan. Kalau semuanya semangat, kita masuk dalam lagu pembuka. Apa Kak lagu pembukanya? Lagu pembukanya kita masuk kembali. Teman-teman yang ada di gereja diundang untuk bangkit berdiri. Lalu masuklah persiapan dirimu menghadap Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kita bagi firman-Nya. Kata dan kekayaan ada dalam Dia. Masih semangat ya memuji nama Tuhan. Aku juga mau dengar respon dari yang di rumah kali ya. Yang di rumah masih semangat memuji Tuhan. Boleh di-unmute dulu. Masih. Ya masih ya, karena semuanya masih semangat memuji Tuhan. Masih. Kita angkat pujian, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja
semangat semuanya. Mari kita angkat satu pujian batu pencuri gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja akan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Puji-pujian kepada Padamu ya Tuhan, aku beriman, denganlah sekali-kali aku menyembahmu. Tunjukkanlah kebenaran-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Untuk pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahanan. Dari cengkraman orang-orang yang memimpin gereja. Padamu aku bertobat, mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari kehidupan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman, tapi sebelum kita mendengarkan firman sekaligus berdoa, kita nyanyikan lagu Merdeka dengan Doaku.
Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan tatapan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Ini saja andalanku, jasa kebanggaanmu. Hatiku yang hancur, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Untuk saudara Rifana dipersilakan berdoa. Mari teman-teman semuanya kita terlebih dahulu. Ya Tuhan, sekarang kami semua akan mendengar firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar bisa memahami arti dan isi firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Fransin yang akan membawa firman nanti. Berkatilah supaya firman-Nya menjadi manfaat dan berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Kepada Bapak Fransin, dipersilakan. Shalom, paling semangat kata saya. Adik-adik serta kata-kata pengasuh yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah hampir 2 tahun ya, mau 2 tahun kita ada dalam
keadaan pandemi COVID-19, di mana ruang gerak kita terbatas, ruang gerak kita tidak sebebas dulu. Dan ada juga aturan-aturan pemerintah yang mengharuskan kita tidak ada melakukan kumpulan yang banyak dalam satu ruangan. Itu yang menjadi acuan. Gereja-gereja sekarang beribadah, melakukan ibadah lewat online. Begitu juga ibadah kita remaja. Ya, mungkin teman-teman yang tadinya adik-adik remaja yang masih di sekolah minggu merasakannya sekarang online. Ya. Jadi saat bertemu begini pasti senang. Ya. Kemarin Tante Francis sudah kasih yang untuk kalian analisa, ya. Dikasih ya, ada ya. Bolehkah sekarang Tante Francis tanya dulu? Kira-kira, karena kalian tidak mengumpulkan, Tante Francis tanya satu-satu aja. Nggak semua. Kira-kira menurut kalian, ya, dalam beribadah online yang kita lakukan nih hampir 1 tahunan ya, adakah hal-hal yang hilang dari kebaktian ibadah remaja yang kita selenggarakan? Adakah yang hilang? Lalu adakah hal-hal yang terasa lebih berarti, lebih bermakna karena kita mengadakan ibadah online ini? Ya, pertama itu, bolehkah mewakili cewek-cewek yang menjawab satu? Jangan lama ya, karena kalau online itu cepat ketiknya, cek. Nah, siapa yang mewakili cewek-cewek dan cowok-cowok? Satu aja. Silakan yang berani mengutarakan analisanya. Selama 1 tahun kita beribadah dengan online, ya. Yang baru-baru nih, anak-anak yang baru masuk remaja merasakannya saat online, ya. Untuk teman-teman yang sudah lama di remaja, adakah yang hilang saat kita mengadakan ibadah online? Dan adakah sesuatu yang berarti, bermakna ketika kita melakukan ibadah online selama ini? Silakan yang dari perempuan dulu. Siapa yang berani mewakili cewek-cewek? Coba lihat ya, tunggu Tante Francis nggak bisa lihat. Jessica, mewakili perempuan. Yang hilang ya Tante? Adakah sesuatu yang hilang ketika kita melaksanakan ibadah online? Dan yang kedua, adakah sesuatu yang berarti atau yang bermakna ketika kita mengadakan ibadah online remaja selama ini? Silakan. Siap-siap perempuan, laki-laki Andre ya. Dari Jessica, kalau yang hilang sih mungkin lebih komunikasinya Tante. Kan kalau pas offline benar-benar kayak datang, gitu bareng-bareng, cerita bareng-bareng langsung kan Tante. Terus kalau online tuh komunikasi cuma lewat WA, sedangkan kadang tuh di WA nggak semua aktif Tante. Jadi menurut Jessica yang hilang sih komunikasinya sama kebersamaannya. Terus kalau yang berarti pas online mungkin Natal kemarin kan kita nggak ada acara kayak gini kan bakal Desember ini. Terus akhirnya kita gantiin buat nyanyi. Mungkin yang itu sih Tante berarti banget di online. Terakhir kali ya pada nyanyi bareng-bareng, dikumpulin jadi satu, terus di-share ke Instagram remaja sih Tante. Ya, oke. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan cewek-cewek? Ada yang mau menambahkan tadi yang dianalisa oleh Jessica mewakili perempuan-perempuan, remaja perempuan? Ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, silakan yang dari laki-laki. Andre, pasti udah ngetik kontak kemarin ya, udah dikasih soalnya. Ayo silakan buka maskernya, nggak apa-apa supaya kedengeran. Kalau yang hilang sih kebersamaan pasti. Yang hilang itu ya? Terus kalau berarti ulang tahun. Yang berarti belum dapat sesuatu yang berarti ketika Andre ada di ibadah
remaja online, belum ada ya. Tadi kalau Jessica bilang, Jessica itu yang berarti ketika bisa bernyanyi bersama-sama di online, itu bermakna sekali, sangat berarti. Menurut Andre ada yang berarti yang lain selain dari itu? Kurang tahu. Belum. Oke. Terima kasih. Sekarang Tante Francine mau tanya sama Rahel. Apakah ada pergeseran makna, pergeseran aktif persekutuan? Ya, udah ini kan tadi udah baca yang dipahami dan dihayati oleh Rahel sebagai remaja sebelum dan sesudah pandemi. Kalau dari Rahel pribadi, pergeseran makna persekutuan kayaknya nggak ada sih ya, karena kita berkumpul begini itu kan satu persekutuan. Meskipun di online juga kita kan tetap bersekutu memuji Tuhan. Jadi mungkin suasananya aja kali yang beda, tapi makna persekutuannya nggak bergeser karena balik lagi ke pribadi masing-masing, kita mau bersekutu atau enggak. Kalau dari Rahel gitu sih. Tergantung pribadinya memaknainya ya. Adrian, selanjutnya apakah persekutuan itu hanya dirasakan jika ada perjumpaan langsung secara fisik? Ya, ataukah persekutuan itu tetap dapat dirasakan dalam perjumpaan secara virtual? Sudah isi kan pasti jawabannya? Kalau pertanyaan tadi sih, minggu lalu itu kan saya sama saya nggak ikut remaja, jadi saya bisa jawab sebisa saya ya. Kalau menurut saya sih persekutuan kalau secara langsung ya, ini kan harus langsung bisa face to face. Saya sih itu juga termasuk kerasa atau enggak? Maksudnya, apakah persekutuan itu hanya bisa dirasakan ketika persekutuan itu ketemu nih seperti ini? Ya, yang selama ini kita jalankan kan secara online. Jadi ditanyakan itu, apakah persekutuan hanya dapat dirasakan ketika kita berjumpa secara fisik? Apakah secara virtual, perjumpaan secara virtual itu tidak ada rasanya? Kira-kira seperti itu yang gampangnya. Menurut Adrian. Secara fisik dan secara langsung sih, ya terasa. Jadi secara langsung itu bisa terasa, ya kita sih bisa melihat secara fisik. Misalnya kayak Oponi, misalnya kayak botak dulunya, itu kayak depannya rambut, kayak gitu. Jadi kan kita tahu gitu perkembangan lebih ke fisik ya. Ya mungkin bisa menemukan baru, nggak kayak mesum lihat mukanya doang terus bisa merasakan kehadiran teman gitu maksudnya ya. Jadi nggak kayak ngomong di via WA atau kayak gitu, enggak. Atau mungkin misalnya si Sandy udah dulunya kecil, rupanya udah setinggi segini. Nah, itu kan secara baru kan. Jadi ada kayak kerasa gitu kebersamaannya. Iya. Lebih ke fisik ya. Oke, terima kasih Adrian. Boleh kamu wakili yang baru-baru? Aurel, menurut kamu gimana? Adakah sesuatu yang bermakna ketika kita, Aurel pasti baru di remajanya ya Kakak Iki ya, di remajanya saat dia pandemi ya, gimana? Menurut kamu gimana? Adakah sesuatu yang berarti atau kehilangan makna? Sesuatu yang berarti itu Kamu ngerasa ada sesuatu nggak ketika kita bertemu dalam ibadah online? Gimana rasanya ketika kamu di sekolah minggu yang tanggung masih di atas berkumpul bersama-sama, nah sekarang pas masuk di remaja pas pandemi itu kan online, gimana menurut kamu perasaanmu? rasanya beda aja gitu, kayak dari tanggung kan ke gereja kan setelah minggu, kalau pas masuk remaja tiba-tiba terus bertemu teman-teman baru. Oh, lebih banyak ke sukacita pasti ya, karena sesuatu hal yang baru walaupun online. Ya, terima kasih. Bolehkah kita tanya kakak pengasuh untuk hal ini? Mewakili kakak pengasuh. Yang agak tua aja ya, Tante Uto. Gimana Tante Uto?
Kira-kira. Boleh diulang? Kira-kira adakah tunggu, tentu agak susah aja pertanyaannya ya. Apakah ada pergeseran makna ibadah lewat Zoom ini dengan yang kita ada ibadah di pertemuan seperti biasa kira-kira? Kalau dibilang pergeseran, pasti ada pergeseran. Pergeserannya, kita awalnya kan memang persekutuan itu artinya kan berada dalam satu ruangan bersama ya. Kita saling bertemu dan ikatan emosinya lebih terasa kalau kita saling bertatap muka. Karena situasi dan keadaan, maka kita harus melakukan ibadah secara online atau boleh dibilang virtual, Zoom, yang beberapa waktu sudah kita lakukan. Memang tetap kita bisa lihat-lihatan ya, di Zoom bisa lihat-lihatan, tapi kan kita nggak bisa ngepok ini. Luisi, ya paling cuma doang. Jadi ada rasa ikatan emosi yang akhirnya bergeser karena tadinya awalnya kita bisa saling bertatap muka, saling bertutur sapa, tertawa. Sekarang ternyata mau salaman nggak bisa, mau cipika-cipiki apalagi gitu ya. Padahal awalnya kita bisa seperti itu. Jadi memang ada pergeseran secara emosional dan itu akhirnya kalau dengan online itu juga ada rasa sudah tidak ada lagi rasa kebersamaan kali ya. Akhirnya kita ada perasaan yang hilang ya. Iya, kita sibuk sendiri kan karena kita cuma sendiri. Habis itu selesai ibadah ya udah. Sementara kalau kita berkumpul bersama-sama, ada yang bisa kita rembukin bareng-bareng atau apa, ya pasti ada pergeseran. Bisa bercengkrama atau kalau secara iman atau apa itu balik lagi kepada kita pribadi masing-masing, bersama atau tidak bersama, jika kita mengimaninya di dalam Tuhan, kita tetap bisa ya, maksudnya untuk beribadah atau apapun, cuma mungkin pergeserannya secara emosional aja. Terima kasih Tante Uto. Satu lagi dan yang terakhir, mau tanya perasaannya Luisi yang kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Kira-kira Luisi itu anaknya Ibu Rumati toh. Luisi, kira-kira perasaan kamu enakan ibadah online apa ibadah tatap muka? Tatap muka pastinya. Alasannya sayang? Yang pasti lebih kerasa kebersamaannya, terus kita nggak malu-malu juga, terus lebih aktif juga. Kayak lebih enak aja. Ya, terima kasih. Mari kita buka bacaan kita dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Sebenarnya ini satu perikop ya, tapi yang diambil hanya ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Kalau sudah ada, Tante Francine akan baca untuk kita semua. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah.
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, juga kakak pengasuh, Yohanes 14 ayat 19 sampai 24 itu merupakan bagian dari cerita yang panjang tentang Yesus dan perempuan Samaria. Nats kita di ayat 24 mengatakan, itu perenungan kita saat ini ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Adik-adik remaja, teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 4 ayat 1 sampai 14 ini menggambarkan percakapan Tuhan Yesus dan perempuan Samaria tentang tempat yang benar untuk menyembah Allah. Dalam bacaan kita tadi dikatakan di atas gunung ini, maksudnya gunung Gerizim pada waktu itu ya, di orang Samaria. Sebagai kebiasaan nenek moyang orang Samaria, atau di bait Allah di kota Yerusalem yang menjadi tradisi orang Yahudi. Nah, siapa yang benar? Apakah orang Samaria ataukah orang Yahudi? Jawaban Tuhan Yesus tidak mengarah pada pemilihan salah satu dari keduanya, bukan di bait Allah juga, bukan di gunung Gerizim itu juga. Yang penting dikatakan di ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan itu diulang lagi di ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Diulang 2 kali, berarti itu sangat penting. Ya. Menyembah Allah itu tidak terikat pada tempat tertentu. Yerusalem kah, di gunung Gerizim kah, di Bethlehem kah, di rumah kah, ya. Dan tidak juga secara eksklusif, misalkan orang Yahudi saja, orang Samaria saja, orang Bethlehem aja, misalkan, ya. Menyembah Allah yang adalah roh dengan tidak terbatas tempat dan cara, atau tidak terbatas oleh agama tertentu, ya. Bukan hanya soal tempat dan caranya, melainkan berdasarkan pada pengenalan dan iman kepada Allah Bapa yang adalah roh yang tidak terbatas. Roh Allah yang menolong jemaat untuk beribadah kepada Bapa di surga. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran yang menunjukkan penyembahan tanpa batas, ruang dan waktu, menjadi dasar
untuk mengembangkan gereja online, ibadah-ibadah online. Alkitab mengajarkan bahwa kehadiran Allah lebih penting daripada rumah Allah. Dalam doanya, Raja Salomo dalam doanya saat pentabisan bait Allah, Raja Salomo mengatakan bahwa kehadiran Sang Pencipta langit dan bumi tidak mungkin bisa dibatasi dengan bangunan. Saudara-saudara, adik-adik, dan kakak-kakak pengasuh yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, beribadah di rumah tentu sangat berbeda suasananya. Tadi sudah kita dengar ya, teman-teman sendiri yang mengatakan ada sesuatu yang hilang, ada perbedaannya ketika kita beribadah secara online di rumah dan beribadah ketika kita datang bertatap muka. Banyak alasannya. Yang penting adalah bagaimana cara kita untuk dapat beribadah dengan baik dan khusyuk. Tadi Rahel bilang tergantung dari kita sendiri. Tergantung dari kita sendiri. Kalau kita beribadah di rumah, sembari tiduran, sembari main handphone, bagaimana kita mau khusyuk beribadah dengan Tuhan? Pastinya ada yang masuk, balas dulu. Itu matiin aja lah. Itu off ya, dimatiin videonya supaya nggak kelihatan kita lagi ngapain-ngapain. Ya, tergantung dari kita. Memang di tengah pandemi ini ada sesuatu yang bergeser. Ketika kita melakukan ibadah yang biasanya kita bisa hello, bisa curhat-curhatan, bisa ketawa-ketawa, bisa memikirkan apa-apa tentang perkembangan persekutuan remaja sendiri khususnya. Tapi ini tidak lagi. Setelah ibadah online selesai, sudah matiin kamera, tidur. Tapi kalau kita ibadah di sini, di tatap muka, banyak yang bisa kita lakukan, dan kita juga bisa terhibur, bisa ketemu teman-teman. Tetapi makna dari ibadah yang kita lakukan baik di gereja, baik tatap muka maupun online sama. Tergantung bagaimana kita memaknainya, dan tergantung sejauh mana kekhusyukan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tadi sudah dikatakan, beribadah, di nats kita mengatakan tadi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas, Allah itu roh, tidak terbatas ruang dan waktu. Dibilang Allah bisa ada di mana aja, tergantung kita sendiri. Kalau kita bisa beribadah di rumah sembari tiduran, sembari main, adakah di situ kita merasakan roh Allah dalam ibadah kita? Enggak ada, ya. Jadi ibadah dimanapun yang kita lakukan online maupun kita tatap muka, roh Allah ada di situ. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nah sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi ketika pandemi ini masih berlangsung, masih ada level selanjutnya katanya di bulan Desember ini. Masih ada level selanjutnya. Kira-kira Tante Francine mau tanya lagi. Pertanyaan penutup. Ya. Teman-teman yang belum ngomong tadi, diharapkan bicara. Kira-kira untuk ke depannya, kalau
ibadah kita mana tadi ya? Setelah pandemi ini berlalu, apakah remaja memilih kembali seperti semula semua kegiatan onsite, ataukah tetap semua online, ataukah kombinasi onsite dan online? Menurut teman-teman, kira-kira menurut teman-teman ya, paham ya, ada di semua di situ kalau kurang mengerti. Lalu kegiatan apakah yang sebaiknya dilakukan secara onsite saja, online saja, dan kombinasi keduanya? Kira-kira adakah masukan dari teman-teman remaja khususnya? Remaja ya, supaya kakak-kakak pengasuh bisa buat itu. Kira-kira adakah masukan dari teman-teman kalau ibadah kita nantinya masih online ya, ataukah bisa tatap muka? Adakah sesuatu yang bisa kita buat di khususnya di remaja? Bolehkah Putri Misa, adakah masukan kira-kira nih, masukan juga untuk kakak pengasuh ya, untuk program berikut misalkan, kalau masih online, kira-kira ada masukan apa ya, kita harus bagaimana? Atau kalau kita tatap muka atau kombinasi antara bisa tatap muka, online, bagaimana? Ada nggak masukan dari kamu? Kira-kira kegiatan apa yang bisa dibuat dalam keadaan itu? Secara online atau offline? Dua-duanya. Kalau menurut aku setelah offline itu, kalau corona udah berlalu, yang pertama tuh aku pengen kita kayak bubble camp dulu. Ya, Catat kakak ini. apa semuanya tuh jadi Setelah ditemukan pandemi ya, catat kakak ini bahkan itu banyak kegiatan gitu lah. Jadi kita bisa mengenal lagi gitu. Ya, lalu ada lagi? Kalau online sih mungkin bisa aja kalau setiap ibadah di Zoom kita bisa kayak sebelum hari ibadah kita kayak mengisi pujian gitu, jadi direkam terus pas ibadahnya kita tampilin gitu. Ya. Gitu ya. Ada lagi Bu? Udah semua. Ya. Silakan sekarang Sandy. Menurut Sandy gimana? Kalau misalkan ke depannya kita masih ibadah online atau offline, apa kira-kira yang masukan-masukan apa yang kira-kira bisa dibuat supaya kakak-kakak pengasuh dengar juga nih untuk program tahun depan ya? Silakan nih. Kalau udah online, Kalau masih online. Oh, sudah tidak online ya? Ya, oke. ya sama sih kayak Putri aku. Gimana? Kalau online ya ada kayak ibadah kayak harian gitu. Hah? Jadi pencerahan dulu gitu maksudnya. Oh. Catat kakak itu masukannya hampir sama semua. Lalu ada lagi deh. Basic aja. Oke. Meme, menurut kamu kira-kira gimana? Kalau ya. menurut aku sih betul kata Putri, karena kita juga masih banyak anak-anak baru kayak aku, jadi biar lebih kenal lebih dalam lagi gitu Kak. Oh, jadi harus apa? Harus ada refreshing. Ya, Harus ada refreshing, semua berarti kurang refreshing ya. Selama pandemi ini kita beribadah di online terus gitu ya, nggak ada kegiatan yang dibuat. Semoga ya, semoga pandemi berlalu. Level itu cuma ada di Natal.
Semoga di Januari 2022 kesananya sudah tidak ada, kita bisa kembali normal. Iya. Coba dong, Eta belum ada suaranya nih. Kira-kira menurut Eta apa? Dan kalau ada masukan silakan sampaikan. Mumpung ada Kakak Iki dan kakak-kakak pengasuh. Kalau dari aku sih sama. Kalau udah nggak online itu kayak ngadain apa sih retreat juga. Oh, refresh ya pokoknya ya, sambil ibadah sambil jalan-jalan. Ya. Ada lagi deh, kalau misalkan ibadahnya online, bagaimana menurut kamu? Adakah masukan-masukan dari Eta? Kira-kira apa nih yang buat remaja supaya nggak bosen nih, cuma di zoom gitu? Gimana? Ada nggak masukan dari Eta? Terpikir nggak sesuatu hal? Ya, terpikir gitu. Terima kasih. Sekarang kita dengar kakak pengasuh ya. Kira-kira untuk kedepannya nih, kalau masih online, Kakak Iki karena dia ketuanya, kita dengar Kakak Iki, kira-kira punya apa ya gitu? Kalau remaja ini masih online, dan kalau tatap muka, satu aja dari online dan tatap muka yang akan Kak Iki bagi, kira-kira pasti sudah ada lah ide-idenya. Silakan Kakak Iki, supaya teman-teman remaja nih, adik-adik remaja, pengen cepet-cepet tahun 2022 nih, program yang baru. Apa kira-kira Kakak Iki? Ya, bukan janji ya, bukan kampanye. Ya. Oke, di penghujung pelayanan ini jujur sebenarnya memang kakak itu sama kakak-kakak pengurus masih belajar untuk bagaimana menyusun program. Tapi kalau ditanya apa aja program yang pengen dilakuin, kita udah 2 tahun nih, 2 tahun kegiatan kita tuh biasanya kegiatan-kegiatan pemuda, remaja tuh pasti pengen kegiatan yang ada di luar. Setelah beraktivitas di dalam, pasti pengen kegiatan di luar. Yang pasti sih kakak Iki pengennya ketika online atau ketika onsite atau transit. Iya. Satu yaitu sama seperti tadi, entah itu ibadah padang atau Bible camp atau retreat. Kakak Iki sih memang pengennya seperti itu karena mengingat juga bahwa kita pasti rindu ya, punya kerinduan yang sama ya. Terakhir kita Bible camp tahun 2023 tahun yang lalu ya. Itu juga masih ada teman-teman yang sekarang juga sudah pemuda. Jadi paling yang pertama itu sih Tante Francine. Dan kebetulan memang menampung juga ternyata adik-adik pengen jalan-jalan. Punya kerinduan. Punya kerinduan untuk beribadah di luar. Retreat itu kan maknanya seperti itu. Jadi kita mau mengulang kembali apa yang menjadi kerinduan kita bersama-sama beribadah di luar. Kalau masih online, kemungkinan kalau memang ternyata masih online mungkin lebih ke hal-hal lebih kreatif lagi dalam beribadah sih Tante Francine. Mungkin ibadah nggak cuma ibadah aja, mungkin kita juga bisa ada nonton film bareng, ya kan, secara online, ya kan, pastinya ya kan. Nah, karena kita juga dulu punya program kakak-kakak pengasuh dulu, kakak Wayas, kita nonton film bareng. Nah, kenapa enggak kalau kita online kita juga bisa bikin kegiatan itu, nonton film rohani ya, misalnya yang membangun juga kerohanian kita. Palingan sih itu dulu salah satunya. Jadi tunggu program tahun depan. Oke. Nah, semangat ya. Ada yang mau menambahkan seputar ini? Ya, Gerald silakan. Terakhir kita dengar kakak Wayas ya. Ya, kalau kan ya paling retreat ya kan, udah lama gitu. Nggak selesai nih. Retreat, ya paling kayak kalau retreat ya acara-acaranya kayak ibadah-ibadah lagi kayak waktu itu, terus lomba-lomba biar membangun tips. Chemistry dengan anak baru. Iya. Paling kalau offline tuh pengennya ibadah kreatif lagi kayak gitu. Ya, berguna gitu. Kayak yang waktu itu bukan 30 tuh. Ya kan, sosial. Ya kan, kalau full udah nggak ada, nggak usah online. Oke,
teman-teman yang dikasihi Tuhan, selama peralihan ini, KKWS itu kebagiannya itu yang online. Jadi kepengurusan KKWS sama kepengurusan baru itu di zaman online. Coba kita dengar KKWS dulu nih. Ini penutupan nih KKWS. Kira-kira menurut KKWS, bagaimana? Ya, terima kasih. Jangan nangis. Terima kasih. Selama kepengurusan KKWS 5 tahun yang lalu, memang sebelum pandemi ya, terasa banget waktu itu jumlah anak remaja itu cuma 10 orang kayaknya. Nah, semakin hari terus bulan dan tahun berikutnya makin bertambah, dan sampai sekarang maksudnya biar pandemi juga semangat ibadahnya luar biasa. Apa sampai nggak percaya, maksudnya di pandemi ini apa ibadahnya nggak ada yang kendor, maksudnya semangat sampai sekarang, sampai kemarin pas peralihan ketua KKWS lihat kalau setiap ibadah kan ada foto, nah KKWS memang benar semangatnya luar biasa buat adik-adik remaja. Jadi kakak sih berharapan tahun 2022 nanti ya semoga programnya semangat lagi, maksudnya ada kegiatan kayak adik-adik kan pingin ibadah padang, ibadah kayak retreat di luar. Emang kita udah 3 tahun ya nggak melakukan itu karena pandemi. Mudah-mudahan nanti di tahun 2022 kita semua bisa ibadah di luar bersama-sama, bisa mengikuti kayak dulu ikut Double Camp ya. Nah, mungkin adik-adik bisa yang lainnya bisa mengikuti juga seperti gabungan kayak kemarin pemuda sama remaja. Jadi kita bisa bersama-sama merasakan gimana hidup bersama, bangun pagi-pagi, olahraga, terus bisa melakukan yang bersama-sama. Itu aja sih Kak yang aku. Senang gitu punya adik-adik remaja yang semangatnya luar biasa. Adik-adik remaja, kakak pengasuh yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang beribadah di rumah secara online dan beribadah di gereja, suasananya memang perasaannya berbeda ya. Nah, kebaktian online itu pertamanya terasa kita sangat aneh ya, terasa aneh pada mulanya. Tetapi ini bisa jadi momen yang menghadirkan pengalaman spiritual baru bagi kita semua. Baru pastinya beribadah di rumah, ya. Tetapi seperti yang dikatakan Nats kita tadi mengatakan bahwa Nats kita mengatakan di ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh berarti tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun, dan kebenaran secara khusus kita menyembah Allah walaupun secara online. Bagaimana supaya kita khusyuk beribadah online? Persiapkan dulu tempat ibadah, cari tempat yang tidak ramai, misalkan di kamar, ya. Pastikan juga wifi-nya bisa supaya nggak macet-macet, supaya tidak terganggu, ya. Jangan main handphone sambil ibadah, ya. Jaga kekhusyukan kita beribadah dengan Tuhan, walaupun kita tidak ada di ruang gereja, ya. Jadi
adik-adik kakak pengasuh yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh selama pandemi ini berlangsung. Karena Tuhan ada dimanapun kita melakukan persekutuan dengan Tuhan. Semoga kita semua tetap semangat ketika pandemi ini nanti masih berlangsung ataupun puji Tuhan sudah tidak berlangsung lagi. Kita tetap semangat dalam beribadah, online maupun tatap muka di gereja. Dan kita tetap selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tidak ada lagi walaupun mau Natal nanti level-level berapapun, ya. Yang penting kita menjaga kekusukan kita dalam beribadah dan tetap semangat dalam peribadahan kita, khususnya ibadah PLK remaja yang kita jalankan saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Kak Mas untuk firman-Nya. Mari kita sambut firman. Kita menyanyi lagu Aku Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Pelayanan persembahan. Teman-teman, remaja kita masuk dalam pelayanan persembahan. Adapun ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing menjadikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan terlebih dahulu atau langsung transfer ke bendahara jemaat melalui orang tua teman-teman semua. Semua ke rekening bank BCA 0751 163605 atas nama Agnes Elvira dengan menulis keterangan persembahan dari remaja, dan untuk konfirmasi transfer persembahan lewat WA bendahara jemaat dengan nomor WhatsApp 0821 2380 2251 dengan serta foto atau screenshot tanda bukti transfer, atau bisa melalui pengurus remaja yaitu Kakak Ica untuk didata.
Mari kita memberikan persembahan sambil persembahan disiapkan. Kita menyanyikan puji-pujian Aku Milikmu Yesus Tuhan. Nah, untuk teman-teman yang ada di gereja, boleh maju untuk mengumumkan persembahannya. Aku milikmu Yesus Tuhan, ku dengar suaramu, ku merindukan lapang menerima dan diraih olehmu. Kaidaku dan dekatkan pada kaki salibmu. Kaidaku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu kau sucikan oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Kaidaku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Kaidaku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kita akan masuk dalam doa yang syukur sekaligus doa persembahan yang akan dibawakan oleh Tante Francine. Dipersilakan. Saudara-saudara, juga kata-kata pengasuh yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, pemelihara kehidupan kami bersyukur untuk hari ini ketika kami semua, khususnya Persekutuan PLK Remaja Gemis Bethlehem, hari ini boleh berkumpul di sini, di gedung gereja maupun yang ada di rumah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian dan doa yang kami naikkan boleh berkenan di hadirat-Mu. Di dalamnya kami juga bersama-sama merenungkan, mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Tuhan kiranya memampukan kami memberlakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga diingatkan kembali untuk tetap semangat beribadah dalam keadaan pandemi ini. Karena beribadah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Berikan kami semua semangat Tuhan untuk tetap menjalankan hari-hari hidup kami, untuk tetap mengucap syukur untuk semua keadaan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, yang boleh terjadi bagi bangsa dan negara ini. Kami yakin dan percaya lewat para pemimpin bangsa dan negara kami yang Kau percayakan untuk memimpin negara ini, Engkau akan memberi jalan keluar untuk semua masalah yang terjadi di negara kami ini, khususnya masalah pandemi COVID-19. Dan agar lewat itu semua, kami juga boleh beribadah kembali, bertatap muka kembali di gereja Tuhan. Berkati juga jemaat kami, Gemis Bethlehem Tuhan. Ketua jemaat, majelis jemaat, pengurus-pengurus kelompok dan PLK, juga jemaat Gemis Bethlehem, ketika kami semua tidak bisa bertatap muka oleh karena pandemi
COVID-19 ini. Tapi kami bersyukur lewat sarana Zoom online, live streaming YouTube, kami masih boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah lewat semua itu semakin menguatkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu. Beri rasa sukacita Tuhan kepada para majelis, pengurus kelompok, ketua-ketua PLK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Khususnya Tuhan, untuk pengurus PLK remaja yang kupercayakan melayani di PLK anak-anak-Mu, di PLK remaja ini. Tuhan kiranya memberi sukacita, kesabaran, memberi juga akal budi kebijaksanaan dalam memikirkan kemajuan persekutuan PLK remaja ini Tuhan. Anggota-anggota PLK remaja, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak remaja-Mu yang masih duduk dalam bangku pendidikan. Tuhan berkati segala usaha mereka dalam menggapai cita-cita, dalam pendidikan hari lepas hari, yang saat ini Tuhan masih online dan ada juga yang sudah tatap muka. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, agar anak-anak-Mu terhindar dari segala virus-virus penyakit yang masih ada di sekitar, di sekeliling kami Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu boleh melaksanakan pendidikan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan apapun yang mereka rencanakan, mereka cita-citakan boleh terwujud pada saatnya nanti sesuai dengan waktu Tuhan. Berkati pergaulan mereka masing-masing di masa remaja ini Tuhan. Bentengi anak-anak-Mu terus Tuhan, agar anak-anak-Mu tetap berjalan, tetap melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berdoa untuk teman-teman remaja yang tidak sempat hadir saat ini bersama-sama dalam ibadah. Tuhan tahu masalah, Tuhan tahu apa yang alasan mereka untuk tidak bisa hadir saat ini. Tuhan tumbuhkan kerinduan dalam hati anak-anak-Mu, agar pada tahun yang akan datang, ketika persekutuan ini boleh dibuka kembali, semangat itu tetap ada dalam diri anak-anak remaja-Mu. Dan anak-anak-Mu boleh selalu mendekatkan diri kepada-Mu lewat persekutuan remaja ini. Berkati kakak-kakak pengasuh yang memberi diri melayani anak-anak ini Tuhan, dalam setiap pekerjaan pendidikan yang masih dijalankan maupun kehidupan rumah tangga yang mereka jalani saat ini. Tuhan kiranya memberkati. Apapun yang mereka harapkan, mereka usahakan, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan mendengar apapun yang mereka inginkan. Biarlah semua boleh terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Biarkan rasa sukacita dalam melayani adik-adik remaja ini terus ada dalam diri para kakak-kakak pengasuh. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami. Biarlah persekutuan yang sudah terjalin di kelompok, di PLK, maupun dalam persekutuan ibadah, biarlah senantiasa terpelihara lewat kasih. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman yang bersyukur dalam ketambahan usia selama sepekan ini sampai dengan hari ini Tuhan. Tuhan berkati semua harapan anak-anak-Mu ketika Engkau menambahkan usia mereka, memberikan kesempatan hidup untuk berkarya. Tuhan memberkati apapun yang mereka cita-citakan, memberkati sukacita lewat ketambahan usia ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang boleh terkumpul
pada sore hari ini. Biarlah lewat persembahan ini boleh menopang pelayanan kasih-Mu di tengah jemaat ini, Tuhan. Berkati tangan-tangan yang Kau percayakan untuk mengelola ini dengan penuh hikmat dan penuh ungkapan syukur. Kami bersyukur, Tuhan, ketika perjalanan pelayanan PLK Remaja boleh sampai saat ini, di akhir pelayanan tahun 2021, dengan segala keberadaannya, baik anggota maupun kakak pengasuh yang ada. Biarlah kebersamaan yang sudah tercipta, semangat yang ada terus terpelihara ketika menjalani pelayanan-pelayanan selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang. Bapa di surga, masih banyak yang akan kami pohonkan, pintakan kepadamu lewat persekutuan ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahui sampai kedalaman hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan kiranya senantiasa menjawab doa-doa yang kami naikkan, Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati persekutuan PLK Remaja ini, agar lewat persekutuan ini Nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tante Francine yang sudah membawakan doa syukur dan doa persembahan. Oke, ini kalau ibadah penutup pelayanan harus ada yang beda gak sih? Ada puji-pujian gak sih? Ya benar banget. Kita akan dengar ini puji-pujian dari teman-teman semua. Kalau misalnya puji-pujian secara online aja udah bermakna, kita bikin lebih bermakna lagi, oke? Teman-teman dan kakak pengasuh yang bajunya nih sekarang ada motifnya, yang nggak polos doang. Kalau polos doang kan kayak Kak Iki tuh, kayak Kak Iki, kayak Nadine, kayak Sandy. Ada motifnya, bunga-bunga, kotak-kotak, garis-garis. Maju yuk, kita kasih puji-pujian buat Tuhan. Ayo, jangan malu-malu, maju yuk. Yang bajunya ada motifnya. Yang kotak-kotak juga ya, motif apapun. Garis-garis, kotak-kotak, bunga, batik. Yuk, maju yuk. Ayo kakak pengasuhnya juga ya. Itu ada Kak Anis, terus Awayas, MC-nya juga ya, MC-nya juga. Siapa lagi ya? Awayas, Kak Anis, udah ya berhenti. Nggak bisa dong Kak. Baik, kita juga maju nih. Oke, Mek dong.
Supaya ketemu orang Zoom. Terima kasih buat teman-teman dan kakak masih semua atas ibunya. Kita akan mulai dulu dari ini. Kita menyanyikan lagu kemuliaan. Teman-teman yang ada di gereja diundang untuk berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana dan karya. Ku
Kita akan mulai melihat yang ada di keluarga masing-masing. Setelah dekat tidak nyanyikan lagu yang anak kasih besar. Remaja akan pengasuh yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita menerima kitab Tuhan. Allah sumber segala pengharapan dan kasih memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahteranya menjadi milik kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru 2022. Mau mengenalkan kesenian. Mulai duduk kembali.
Oke, terima kasih buat Rahel dan Mira sebagai Master of Ceremony. Dan terus terima kasih Mira dan Rahel. Dan juga Ivana, terima kasih doa firman-Nya, terlebih khusus yang terkasih Tante Francine. Tuhan memberkati pelayanan kehidupan sehari-hari Tante Francine pribadi maupun beserta dengan keluarga. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang di rumah yang boleh join, kakak-kakak pengasuh yang boleh join. Terima kasih, meskipun dari rumah kita berjauhan tapi tetap bisa bersama-sama. Terlebih khusus buat kita semua yang ada di gereja. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Kita akan kembali lagi beribadah tahun depan, tapi belum sepenuhnya pelayanan kita ditutup tahun ini sampai dengan di tanggal 11 November nanti. Oke? Ada apa? Tanggal 11 Desember nanti? Oke, si Natal ya. Jadi setelah Natal baru kita boleh beristirahat sebentar dari pelayanan kita. Kita akan melanjutkan pelayanan kita di tahun 2022 di bulan Februari. Seperti tadi yang kita bahas bersama-sama di firman Tuhan tadi dipimpin oleh Tante Francine, akan ada program-program yang akan kakak-kakak pengasuh buat dan kakak-kakak pengasuh susun. Mudah-mudahan itu mewakili juga keinginan dan juga apa yang adik-adik mau dari pelayanan kakak remaja. Nanti kakak Iki dan kakak-kakak pengurus akan buatkan kuesioner untuk adik-adik semuanya yang akan dikirimkan paling lambat nanti hari Senin. Kakak Iki akan kirimkan bersama dengan pengurus. Adik-adik boleh isi apa aja masukan untuk program tahun depan kita, ya. Jadi adik-adik isi, misalnya Kak mau konser misalnya, ya Kak mau apa gitu ya kan. Jadi itu nanti diisi, dikirim lagi ke kakak-kakak pengasuh. Kakak-kakak pengasuh akan jadi acuan untuk program di tahun depan. Oke, thank you buat adik-adik semuanya. Setelah ini kita akan makan sore dulu, makan sore menjelang malam dulu bersama-sama di belakang yang telah tersedia. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan dengan latihan untuk persiapan kita Natal. Oke, adik-adik semuanya. Jadi kita isi dulu perut kita buat enak dulu perut kita supaya kita lebih semangat lagi buat latihan setelah ini. Langsung saja tanpa berbasa-basi. Oh ya, setelah ini kita akan foto dulu juga langsung makan, tapi boleh kita berdoa dulu untuk makanan untuk berkat kita yang akan ada di belakang. Buat teman-teman yang di rumah, kakak pengasuh yang di rumah, bukan yang nggak sayang ini ya kan, cuman kan undangan kita bilang kalau boleh datang ke gereja, tapi ya ternyata nggak datang, jadi mungkin konsumsinya yang di rumah ya di rumah aja ya kakak-kakak pengasuh, teman-teman semuanya. Untuk kita yang di sini ada berkat Tuhan, kita akan berdoa dan diminta kesediaannya untuk memimpin doa berkat kita. Ada kakak Anes, boleh pimpin doa. Dia udah telinga kakak Anes tuh. Tetap aja ya, kakak Anes boleh pimpin kita dalam doa berkat. Setelah ini kita berdoa dulu ya, bareng-bareng ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang boleh menguji bersama dengan dan ibadah yang berusaha Tuhan. Semua bersyukur kepada Allah. Yang boleh terjadi pada sore hari ini yang kiranya libur buat tahun yang akan datang dengan segala perlindungan boleh mengharapkannya dengan sukacita. Sebentar lagi Tuhan kami menikmati makanan dan minum, kami bersyukur atas berkat yang atas sepinya pada sore hari ini, biarlah kiranya setelah kami menikmatinya, menyantapnya, menjadi kekuatan itu dan Tuhan kami.
lebih dari semuanya aku biar makin di dalamnya ada puja dan puji kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Nesli. Kita foto dulu nih pemirsa. Boleh lihat. Ya, oke. Yang di gereja boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Ini kan kita ada kamera kecil satu nih. Ayo. Dulu. Aiki keluar zoomnya. Aiki. Di belakang, bisa. Nggak ada yang buka kamera tapi di luar. Ini belum. Ya.